Oke, materi yang pertama yaitu model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum terdiri dari yang pertama yaitu model administratif, suatu pendekatan pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Yang kedua, model pendekatan grassroots, yaitu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Yang ketiga yaitu model demonstrasi. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerjasama dengan yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Yang keempat yaitu model B-Camp. Adapun tahapannya secara singkatnya yaitu yang pertama arena, kemudian para ahli kurikulum, kemudian menetapkan koordinator kurikulum, mengimplementasi, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Yang kelima yaitu model Roger. Carl Roger adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat untuk perubahan tersebut. Yang keenam yaitu model pemecahan masalah. Model ini dikenal juga dengan nama Action Research Model, dengan asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses kurikulum, model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Yang ketujuh yaitu model Taba Inverted Model. Tahapannya yaitu yang pertama mendiagnosis kebutuhan, selanjutnya mengadakan tryout, revisi atau tryout, selanjutnya menyusun kerangka kerja teori, dan yang terakhir adanya kurikulum baru. Selanjutnya yaitu ada model integrasi kurikulum. Menurut Fogarty, integrasi kurikulum merupakan suatu bentuk kurikulum yang bisa menggabungkan keterampilan, tema, konsep, dan topik secara inter dan antar disiplin atau penggabungan keduanya. Model integrasi kurikulum yang pertama yaitu model fragmented, yang kedua model connected, yang ketiga model nested, yang keempat model sequenced, yang kelima model shared, yang keenam model webbed, yang ketujuh model threaded, yang kedelapan model integrated, yang kesembilan model immersed, dan yang ke-10 model networked. Yang terakhir yaitu struktur kurikulum di SD. Struktur kurikulum Merdeka SD disusun sistematika yang berbeda dengan penulisan struktur kurikulum sebelumnya. Sistematika penulisan beban belajar setiap muatan atau mata pelajaran JP per tahun. Satuan pendidikan dapat mengelola alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun ajaran. Struktur kurikulum Merdeka SD terbagi menjadi 4 tabel struktur yaitu 1. Kelas 1, yang kedua kelas 2, yang ketiga gabungan kelas 3, 4, dan 5, dan yang keempat kelas 6. Alokasi waktu. Bahasa Inggris dan muatan lokal sebagai mata pelajaran pilihan paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun. Total JP di tabel tidak termasuk bahasa Inggris, muatan lokal, dan mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan tabel selanjutnya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan, yaitu tentang model pengembangan kurikulum di SD. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.